Sebelum kita membahas tema yang ada, generasi emas itu lahir dari rumah. Nah, sebelum membahas itu, Roh Kudus gerakan saya untuk mengajak setiap pribadi mengakui melihat firman Tuhan itu tidak sekedar sebuah kitab suci agama Yahudi atau agama Kristen, lebih dari itu. Kalau saudara belajar tentang sains, ilmu pengetahuan, saudara ada sebuah peraturan di dunia ini, ya, contoh, semua calon sarjana S1 tidak boleh skripsinya itu disahkan sebelum judul skripsi itu dicek ke jurnal internasional, termasuk S2 untuk tesisnya, termasuk untuk S3-nya, disertasinya. Perguruan-perguruan tinggi tidak boleh mengesahkan sebelum dicek di jurnal internasional. Bersyukur ada lembaga ini. Nah, tugas lembaga ini menjaga kemurnian saya, ilmu pengetahuan. Hebatnya lagi, para ilmuwan itu menetapkan sebuah ilmu pengetahuan itu yang menentukan literatur atau tulisan. Nah, tulisan-tulisan itu akan ditentukan bukan siapa penulisnya, tapi dibuat di masa kapan. Dengan banyak teori, salah satu teori yang terkenal di dunia, teori karbon 14, itu sebuah penemuan yang luar biasa untuk menentukan umur tulisan ini itu berapa ratus tahun yang lalu, atau ditulis di masa kapan, zaman prasejarah atau zaman perunggu atau zaman besi, itu ada semua. Nah, di jurnal itu selalu berpatokan literatur tertua, yang literatur tertua. Nah, hebatnya ini saya kagum. Mereka para ilmuwan tidak boleh mendiskusikan penulisnya ini siapa. Maksudnya, oh nggak bisa, ini orang agama Kristen, nggak termasuk. Nah, itu nggak boleh. Di dalam dunia ilmu pengetahuan konsep ini dipakai. Seandainya ada setan pun yang menulis, harus diakui itu literatur, itu tulisan. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara S1, S2, S3 yang membuat saudara lulus, oh saya sebelum lupa, saya pakai batik Aceh baru diberikan jadi anak saya. Kerennya bingung Aceh. Oh, terima kasih, batik bagus. Murah, nggak sampai jual rumah. Lanjut supaya belum lupa ya. Nah, jadi seandainya ada literatur ditemukan dan itu ternyata setan yang menulis, maka para saintis tidak boleh mendiskusikan, harus diterima sebagai tulisan. Saudara masih ingat? Coba buka 1 Timotius 3 ayat 16. Oh, 2 Timotius 3:16. Wih, ini luar biasa. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, jangan cuma melihat Alkitab dari sudut pandang teologi, tapi ayo kita melihat sudut pandang kebenaran. Ya, bisa? 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, baca di Alkitab saudara. 1, 2, 3. Stop. Yang kuat dong, ini bacanya luar biasa. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, terus nah memang berguna. Bukan itu, 3:16. 4 hal gunanya. 1 untuk
Ayo untuk apa? Mengajar. Sebab dulu apa yang terjadi dengan manusia kalau tidak diajar? Kurang ajar. Kok susah benar jawabnya? Betul tidak? Nah, hari ini kita punya tema. Nanti saya pilih temanya Pak Henry. Siapa nama Bapak? Darmawan. Ya, generasi emas lahir dari kita akan lihat. Jadi untuk menciptakan generasi emas, bukan di sekolah A, sekolah B, sekolah C, tapi di rumah. Nanti kita lihat. Nomor 2, bermanfaat untuk apa? Segala tulisan yang di dalam bantuan memperbaiki, menyatakan kesalahan. Kenapa kita perlu dinyatakan kesalahan kita? Coba jawab jujur. Yang namanya manusia ini lebih pintar, lebih teliti melihat kesalahan diri sendiri atau salah orang lain. Itu kurang ajar. Betul tidak? Kita ini paling sering, paling pintar kalau melihat salah orang lain. Ingat kemarin sesi hari pertama kita belajar apa itu mengampuni? Awas dulu. Ayo, gimana kemarin apa itu mengampuni? Kalau kita lihat salah kita sendiri. Lalu begitu lihat yang sebelah salah, kita harus apa? Harus pintar-pintar lulus semuanya. Dan ini serius. Segala tulisan yang diangkat Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Ingat kemarin sebuah penemuan di Belanda, Alkitab itu satu-satunya buku. Siapa yang membaca dia, Alkitabnya akan baca hidup orang itu balik. Ini menyatakan kesalahan. Oke, nomor 3, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, rusak tidaknya kelakuan seorang manusia, baik buruknya karakter kelakuan seorang manusia, catat. Rumah itu pusatnya, bukan pergaulan di luar, di rumah. Papa mama yang rajin berantem, rajin bertengkar, yakin anak-anaknya lebih pintar bertengkar daripada papa mama. Kok gak ada yang ngambil? Loh, betul tidak? Suatu kali saudara, ini hal yang paling aneh saya pernah alami sebagai hamba Tuhan. Seorang ibu datang dengan anak perempuan umur 8 tahun. Saya kira sakit. Enggak Pak, enggak sakit. Karena saya tanya, mau didoakan sakit apa? Enggak sakit Pak. Tapi anak ini suka bentak-bentak. Kalau ngomong enggak pernah ada perempuan loh ini. Ya udah, karena minta didoakan saya doakan. Masa mau tumbang tangan di kepala anak ini? Roh Kudus bilang jangan doakan anaknya, doakan mamanya. Sebab kalau di rumah bentak-bentak, manggil suaminya, manggil pembantunya, woi! Anaknya ikut. Terus saya tadi didoa, Bu, maaf Bu, ternyata perlu didoakan bukan anak ini, Ibu yang perlu didoakan. Lu kenapa? Karena anak ini nonton. Maka itu guru terbaik, hasilnya baik atau buruk, bukan Miss A, Mr. B, tapi papa mama di rumah. Kelakuan yang rusak hanya bisa diperbaiki oleh firman segala tulisan. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat, satu-satunya buku di dunia yang disebut the truth, kebenaran, itu cuma Alkitab. Tidak ada buku kedua, ketiga yang manusia bisa sebut buku kebenaran, hanya Alkitab. Maka itu satu-satunya kebenaran. Akulah jalan. Gak ada yang lain. Ini keren sekali saudara. Segala tulisan. Semua negara di dunia bisa eksis sampai hari ini. Tahun depan Amerika akan merayakan 250 tahun kemerdekaan mereka. Inggris, kerajaan Inggris sudah berapa ratus tahun, lebih dari 700 tahun. Ya, negara-negara yang banyak di dunia, termasuk Indonesia. Saudara tahu apa yang menyebabkan mereka eksis atau Indonesia pun eksis? Masih ada tulisan.
Tulisan apa? Institusi, konstitusi, undang-undang. Loh ya atau tidak cepat ngomong. Cuma nggak sih virusnya. Undang-undang yang tertulis di negara itu yang menjaga negara itu sama segala tulisan. Nah, termasuk saudara S1, S2, S3. Itu yang meluluskan bukan universitas atau kampus di mana saudara kuliah. Yang menyatakan lulus buku-buku yang saudara pelajari. Enggak. Lu betul atau tidak? Maka itu kalau saudara kuliah wajib baca buku. Dan di buku-buku itu saudara teliti, temukan lagi hal baru dan kembangkan. Iya atau tidak sih? Baca buku. Maksud itu kayak orang gak pernah kuliah biasanya. Ya betul gak? Buku. Nah, ketika banyak orang berdebat, kenapa kamu percaya ini firman Tuhan? Oh, kamu gak pernah ketemu Musa, gak pernah ketemu Paulus? Saya punya jawaban. Nah, kebetulan yang berdebat saya itu biasanya orang-orang pintar S1, S2, S3. Waktu kalian belajar kuliah dan diberi tugas oleh dosen, baca buku ini, pelajari buku ini, ringkas buku ini, buat penemuan baru lagi. Perlu nggak ketemu siapa penulisnya? Jawab cepat. Lah kok percaya? Kalau sudah beli yang tulisan. Kan sudah beli, bukan? Nggak lihat tulisannya. Oh, ada tulisan. Sebab tulisan di buku itu sudah dibuktikan kalau itu dipraktekkan hasilnya memang luar biasa. Itu cara jawab orang-orang yang mendekatkan kita. Nggak perlu ketemu Musa, nggak perlu ketemu Matius, Lukas, nggak pernah. Tapi yang tertulis itu kalau dipelajari, dipraktekkan, 4 kali ini terjadi. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ikuti saja. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang tertulis ini berlaku sampai hari ini. Nah, kembali ke jurnal. Di dalam jurnal itu selalu ada nama siapa penulis literatur ini, di abad keberapa, di daerah mana. Maka itu sampai hari ini dunia ilmu pengetahuan sangat memperhatikan. Ada macam-macam bahan yang dipakai oleh nenek moyang kita, nenek moyang manusia untuk menulis. Yang paling umum dulu batu. Peradaban tertua di dunia itu namanya peradaban Sumeria. Pelajari orang-orang Sumeria. Ini nenek moyangnya Abraham. Mereka dari daerah Ur. Hebat orang Sumeria. Orang Sumeria ada sebelum Musa. Dan itu bisa dibuktikan. Dari batu mereka pindah, belum ada kertas. 2 bangsa ternama di dunia yang menemukan kertas pertama, Tiongkok dan Mesir. Nah, jauh sebelum itu nenek moyang manusia menulis di kulit hewan. Maju lagi, orang Bali contohnya, di antara sekian ratus suku di Indonesia, maka Bali itu hebat, tulisannya di daun lontar. Orang Aceh bilang lontar itu apa? Bukan enau ya, sejenis itu. Ada kok, saya lihat banyak kok pohonnya di pantai, lontar ya. Nah, lalu ada ditulis di tanah liat. Kalau saudara baca penemuan-penemuan arkeolog ya di daerah Ur, tempat Abraham berasal, itu lempengan tanah liat banyak. Nah, tulisan-tulisan itu diteliti sampai hari ini. Prasasti tertua di Indonesia itu prasasti batu tulis yang ada di Bogor. Lebih muda dari itu prasasti yang ada di Palembang, Kerajaan Sriwijaya. Dan masing-masing punya nama. Saudara, tulisan-tulisan itu tetap diperhatikan oleh dunia ilmu pengetahuan. Nah, di jurnal internasional Surakan Kaku, satu-satunya nama yang disebut paling banyak itu Musa. Sebab Musa ini menemukan banyak di 5 kitab Musa.
kejadian sampai ulangan itu saya akan buktikan beberapa hari ini. Nama yang tertengger yang ada di jurnal, siapa penemu tulisan pertama dunia bulan? Saudara kaget. Ayub. Di kitab Ayub itu tercatat bumi ini bulan. Baru yang kedua Yesaya. Ini tercatat, ini terbukti. Ini kok lihat aja saudara enggak ngaku. Nah itu harusnya. Ini serius saya ngajar ini loh. Loh saya ini kelihatan serius atau enggak saya ngajar? Jangan saya berkiak-kiak. Nah telah harusnya dari mana? Ini dasar. Contoh, tulisan tertua di dunia. Kalau ada negara republik, negara demokrasi, ada 3 lembaga tinggi yang mutlak ada. Apa saja? Indonesia luar. Ayo, apa saja? Ayo, legislatif, Yudikatif. urutannya salah. Eksekutif, Harus yudikatif. Kenapa yudikatif nomor 1? Karena ini hukum. Tiang utama sebuah negara itu peraturan, hukum, undang. Saudara di jurnal sudah ditulis berapa banyak tahun yang lalu saya nggak tahu. Nama Yesaya yang mana? Sebab Yesaya adalah manusia pertama yang menulis 3 trias politika. Kita buka Yesaya 33 ayat 22. Yesaya ada 800 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Yahweh ialah Hakim. Ini yudikatif. Urutannya sudah sah. Hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau dihitung saya sudah 1800 sekian tahun yang lalu. Nomor 1 yudikatif. Inilah lembaga Mahkamah Agung, ya, lembaga keadilan. Yahweh ialah hakim kita. 2, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Legislatif, MPR, DPR. Nah, lihat cara penulisan. Kemarin saya ajari bukan 1 titik saja berada. Mengapa dalam penulisan antara hakim kita dan memberi hukum bagi kita cuma pakai koma? Tapi begitu yang ketiga itu titik koma. Ini penentuan bahwa ini yang mengatur semua, ya. Titik koma, Yahweh ialah raja kita. Ini eksekutif. Ketika 3 lembaga ini bersatu, koma, dari plural jamak menjadi tunggal, dia. 3 lembaga ini kalau bersatu membentuk negara. Maka negara yang pemerintahnya tunduk kepada 3 lembaga tinggi trias politika ini, maka rakyat selamat, aman. Buktinya negara-negara yang banyak demo rakyatnya karena pemerintahnya tidak tunduk pada lembaga yang ada. Maka itu negara-negara yang pemerintahnya konsisten dan konsekuen dengan hukum yang dibuat hampir nggak ada. Hebatnya, nah, ini terbuat. Seandainya suatu hari ada arkeolog datang ke Aceh, entah di Biren, ya entah di mana, kali-kali, menemukan ternyata jauh sebelum Yesaya ada nenek moyang orang Aceh menuliskan ini. Seandainya ada, maka otomatis di jurnal nama Yesaya itu. Saya mau katakan sampai hari ini 2025 nama-nama yang ada di Alkitab tetap ada di jurnal dan belum ada, kalau saya berkata tidak akan ada yang bisa menurunkan, karena literatur yang diakui oleh ilmuwan. Alkitab tidak dilihat sebagai buku agama, tapi sebagai ilmu pengetahuan literatur. Kok enggak lagi gimana sih orang Banda Aceh dia jalan? Oke. Apa
Apa yang terjadi kalau dalam kehidupan umat manusia nggak ada sanitasi? Punah. Ya ayo. Kalau nggak ada sanitasi terjadi apa hidup umat manusia? Hancur, rusak, penyakit di mana-mana. Jawaban yang betul, kita nggak lahir mati semuanya, pokoknya kita mati. Literatur tertua yang mengatur sanitasi itu Yahweh Elohim Israel yang mengajarkan. Itu Papa kita lewat Musa. Ulangan 23 ayat 12-13. Ya kan? Musa itu ada kalau dihitung dari zaman dia sampai hari ini lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu yang Maha Kudus, yang Maha Besar, pencipta alam semesta sudah mengatur sanitasi. Keren sekali, saudara. Maaf, saya kenal banyak saudara dari agama apa saja karena saya respect pada mereka juga. Saya diskusi. Ternyata tidak ada, hanya ada di sini. Di luar perkemahan itu peraturannya jelas. Di luar perkemahan itu terbukti sampai hari ini. Kenapa di luar perkemahan? Harus jauh dari tempat dunia. Masih ingat salah satu persyaratan kalau saudara buat sumur harus apa? Jauh dari sakti tetangga. Dunia itu tidak dijaga. Ini peraturan. Jauh dari tempat orang dia. Haruslah. Ini perintah. Jangan nggak enteng kata harus. Haruslah apa? Ada bagi kita. Ayo suatu tempat kemana kita pergi. Ini bahasa Melayu kuno. Sudah umum kagak aja. DAB ganti itu saja. Nggak ngerti juga berak. Oke, ayat 13. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya ini kalau ngomong nggak mau halus-halus lama adanya. Ayat 13. Di antara ada kata apa lagi? Nah, ini peraturan. Semua peraturan wajib ada kata harus. Harusnya ada apa kita bawa? Sekop kecil keren. Dan apabila kita jongkok BAB, baca cepat. Lucu ya Bapak kita. Haruslah kita bagaimana buka dan itu dan menimbuni. Ternyata kita dengan kucing sesaudara. Dan kucing begitu juga. Bayangkan, apakah Tuhan itu pengangguran sampai orang BAB jadi jatuh? Lu ngerti gak itu? Iya. Saudara, kalau urusan buang hajat aja diatur, maka yang lain-lain Papa pasti ngatur. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala, pengkhotbah, coba supaya anak-anak muda itu semangat. Karena kalau gereja hanya bicara Yudea, Galilea, Samaria, Yerusalem, surga bumi, anak-anak muda capek. Betul nggak? Jawabannya sudah tahu. Tapi kalau dibahas dari segi ilmu pengetahuan, ini luar biasa. Tentang obat-obatan sudah tertulis. Jauh sebelum ada orang menemukan ramuan ini, daun ini, Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan makanan apa yang sehat dan apa yang tidak sehat. Dan ini masalah besar. Semua yang tidak sehat menurut Papa itu yang enak-enak justru. Betul nggak? Repot ini kita ini. Kenapa dibuat yang enak? Kalau nggak enak otomatis nggak suka. Tujuannya satu, supaya kita nggak rakus dan bisa kontrol diri. Banyak peraturan sosial. Bapak sudah menulis ribuan tahun yang lalu. Sedikit aja. Ulangan 24. Mulai ayat yang ke-19. Ulangan 24 ini peraturan komunitas, peraturan masyarakat. Apabila kau menuai di ladangmu, Ulangan 24:19. Apabila kau menuai di ladangmu lalu terlupa. Bukan lupa. Apa bedanya lupa dan terlupa? Ini sebelum khotbah, ini baru pendahuluan. Khotbahnya itu
Generasi emas, makanya catat baik-baik. Apa bedanya lupa dan terlupa? Cepetan. Kalau lupa sudah, enggak ada lupa kok sengaja gimana? Orang lupa kok sengaja. Oke, kalau terlupa itu ada yang buat. Ini dasar. Kenapa harus ada yang buat orang terlupa? Jawabannya karena banyak orang pelit. Enggak amin. Jadi yang pelit-pelit itu akan sering dibuat Tuhan terlupa. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang satu genggamnya, karena Adi dilarang keras untuk kembali mengambil. Ini luar biasa peraturan. Untuk siapa? Baca. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. 3 kelompok manusia ini sampai hari ini itu jumlah terbanyak di sekitar kita. Betul tidak? Orang asing itu kaum urban yang dari desa-desa ke kota seperti mendaki cari kerja, entah jadi tukang bangunan apa saja. Nah itu jadi perhatian kita. Nomor 2 itu anak yatim, fatherless, banyak, janda banyak. Itulah bagian mereka supaya Yahweh Tuhanmu memberkati kau dalam segala pekerjaan. Nah zaman sekarang tidak semua orang punya ladang, punya sawah. Saya pakai istilah, suatu hari saudara belanja terlupa sekantong, baliklah, bukan itu diambil, cari orang-orang susah yang perlu barang itu. Amin. Pelit sekali. Ya betul nggak? Kalau nggak pelit itu amin. 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 Hebat Bapak kita. Saya pernah ketinggalan dompet saya waktu itu masih pakai telepon umum. Pernah ketinggalan dompet di telepon umum? Saya pakai hukum ini. Berarti hari ini saya pelit sampai terlupa. Saya akan berdiri di situ. Untuk beberapa saat saya akan cari orang yang saya lihatnya perlu duit, yang isi dompet saya kasih. Ini hukum yang luar biasa. Ayat 20. Ayat 20. Apabila kau memetik hasil pohon zaitun dengan memukul-mukulnya, pohon zaitun itu nggak boleh dipetik. Capek, suara kecil-kecil. Mau sampai kapan selesai? Pohon zaitun kalau panen itu digoyang atau dipukul dahannya, supaya yang sudah masak rontok. Nah, yang jatuh pertama kali itu bagian pemilik. Lalu pesan Yahweh, janganlah engkau, ya kalau pakai bahasa Jakarta, jangan kau pelototin lagi di pohon. Kalau kata pelototin, apa itu? Diteliti, nggak boleh. Itu bagian coba bayang. Ayat 21. Apabila kita, dan tadi saya salah baca, kalau engkau, berarti kita nggak ikut engkau aja, orang lain kita awas. Apabila kita mengumpulkan hasil kebun anggur kita, janganlah kita mengadakan pemetikan sekali lagi. Luar biasa. Jadi masa panen hari 2 hari pertama itu milik kita. Setelah itu tinggalkan sisanya. Bagian siapa? Malas jadi pura-pura buta huruf gak bisa baca. Bagian siapa? Ini hukum kasih, hukum komunitas, hukum masyarakat yang berlaku sampai hari. Kalau saudara baca judul perikop Ulangan 24, inilah hukum human rights yang pertama di dunia. Ini hukum hak asasi manusia. Ditulis rapi soal batas tanah, soal utang, soal keren pokoknya. Saya nggak dapat. Karena ini bukan di kantor desa yang bicara soal itu. Oh ya, kalau bertemu dengan misalnya seorang pemimpin masyarakat, bicara supaya aman komunitas itu. Saya sudah ngomong 29 menit 53 detik.
Coba dengerin. Ada bau-bau teologi dan agama? Tidak ada. Amin. Amin Pak Daniel. Terima kasih. Malu nggak orang asli bilang ini keterlaluan? Serius? Kenapa saudara diam? Kenapa cuma Pak Daniel? Selama ini firman Tuhan diperkosa oleh para teolog yang harus hanya untuk orang Kristen. Dengan cara saya mengajar seperti ini, saya punya pengalaman yang sangat indah. Saya disuruh mengajar, ceramah, memberi makalah, seminar dengan topik apa saja. Saya tidak akan ambil dari buku karangan siapapun, selalu Alkitab. Nah, ini yang hebat. Setiap kali saya selesai atau tengah-tengah mengajar, pasti ada tanya, sebentar, selama Bapak ngajar kenapa nggak ada pustaka? Tahu kata pustaka? Karena seorang pemakalah seminar harus tahu pustakanya. Buku apa yang dipakai? Kalau mereka maksa, maaf ya, saya tidak bermaksud agama. Bahan yang saya pakai itu semua ada di kitab suci kami, kitab Injil. Saudara tahu hasilnya? Tidak sedikit mereka yang minta Alkitab. Karena itu pertama kali mereka tahu, oh segitu isinya. Lagi sekali tidak bau-bau agama, teologi, dan tidak ada kata Tuhan yang saya ucapkan. Ini tulisan. Akhirnya saudara tidak sedikit saya beli Alkitab untuk mereka. Yang terakhir 2 minggu lalu saya diajak webinar oleh beberapa mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ilmu hukum yang ada di Jakarta, ada psikologi juga. Mereka bukan Kristen. Nggak usah diberikan masa bahas. Mereka kaget. Lalu Bapak ini pakai buku apa? Jelaskan. Ya saya dengan akhirnya pakai Alkitab. Nah dulu ya, sebelum ada Alkitab di HP, begitu pulang pasti saya ditelepon, Pak, tadi Bapak itu ngomong itu tuh di halaman berapa? Alkitab kita kan nggak sama halaman. Ya serius. Jadi saya harus ajari. Coba lihat bagian depan, ya, daftar bukunya itu apa saja. Yang tadi, oh serius, itu menyenangkan. Saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Alkitab bukan cuma untuk kita, dalam nama Yesus. Dan begini cara menyampaikan. Karena wajah saudara begitu menyenangkan buat saya, ingin tahu banyak, saya tambah satu lagi. Ilmu kesehatan. Sebelum tulisan Musa ini dikenal dan diketahui, siapkan Imamat 17 ayat 11. Maka zaman dulu kalau ada orang sakit datangnya ke tabib, ya dokter-dokter zaman dulu. Nggak ada alat-alat, nggak ada peralatan, belum ada foto semuanya. Maka zaman itu sejarah, cari buku sejarah kedokteran zaman dulu. Begitu datang orang mengeluh, aduh sakit ini, langsung dioperasi, dibelal, ingin tahu sakit apa di dalam. Nah zaman itu 50% selamat, 50% mati. Nah, jadi orang-orang sakit enggak ketulungan, pasrah. Kan lumayan kalau sembuh, kalau enggak ya juga mati juga kok nanti. Itu loh. Nah ini ayat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Stop. Ini kalimat penting. Ketika sebuah penelitian, saya lupa di Austria atau di negara mana di Eropa, menemukan literatur ini, dan literatur ini berlaku sampai hari ini. Tidak ada seorang dokter mendiagnosa dan menentukan sakit apa dan pakai obat apa sebelum periksa darah. Lu betul atau tidak? Bayangkan ini berapa ribu tahun yang lalu masih relevan, up to date sampai hari ini. Periksa darah. Nah, setelah dunia kedokteran menemukan ini, maka dunia baru tahu mengapa Yahweh Tuhan kita melarang makan darah. Gak jawab. Bukan, karena ada penyakit di situ. Ingin tahu HIV/AIDS, periksa darah. Ingin tahu PTS, GOT, fungsi ginjal, fungsi liver, periksa darah. Malaria, periksa darah. Semua
penyakit ada di dalam darah. Tapi ada orang yang rakus, ya kami rebus dong. Ya silakan. Kalau saudara masih nekat makan darah nggak apa-apa, nggak ada yang melarang, itu saudara sendiri kok. Tapi kalau saudara bilang rebus, mau minum air rebusan air keselokan? Lu kan direbus. Ayo. Rebus tadi yang ngomong saudara, wah. Nah, sekotor itu darah yang dimakan. Keren ya. Oke, cukup sampai di sini. Saudara bongkar sendiri nanti di rumah. Apa saja yang tertulis di Alkitab itu bermanfaat sampai hari. Setan itu nggak terganggu dengan adanya gereja, gedung gereja, ibadah. Setan nggak terganggu. Setan tidak terganggu dengan ibadah doa pagi, doa malam, doa puasa. Tidak. Setan nggak terganggu dengan sekolah teologi, soal kitab. Tidak. Setan itu akan sangat terganggu kalau ada sebuah rumah dan yang mengisi di dalamnya adalah keluarga harmonis. Ini ancaman buat neraka keluarga harmonis. Di dalam psikologi dibuktikan bahwa rumah itu pabrik kehidupan, istilah saya. Loh kenapa? Saya tanya. Generasi yang ada sekarang, tanya anak-anak ya, kalau kita sudah umur 60-an nggak dimaksud sebut generasi sudah lewat sebabnya. Jangan tersinggung, lu ya toh. Oke, nah jadi generasi itu pasti ada. Anak-anak kita itu akan membentuk masyarakat. Betul atau tidak? Dari anak-anak membentuk komunitas, maka masyarakat terbentuk. Dan masyarakat itu membentuk negara. Negara-negara bersatu membentuk dunia. Nah, pusatnya, sumbernya masyarakat itu rumah. Oke? Baik buruknya anak-anak di luar itu tergantung dengan siapa orang tua. Nah, coba Yuan di laptop ada internet ini, ya. Carikan Dorothy Nolte nanti. Bapak kan sahabatnya Dorothy Nolte. Dorothy D-O-R-O-T-H-Y Dorothy T-H-Y terus L-A-W Nolte nanti. Satu-satunya manusia di dunia yang menemukan istilah generasi emas, dan itu ada di rumah. Children learn what they live. Ini orang Kristen, tapi dia tidak menggunakan kata Tuhan atau kata Kristen, tapi semua diambil dari Alkitab. Ada nggak? Kita lihat Dorothy Nolte atau Dorothy Nolte, N-O-L-T-E. Nanti yang saya akan baca dulu ya. Itu tadi bukan? Iya, oke, biar dulu. Nanti aja. Ini Alkitab. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia dan tidak akan siapkan ulangan 6 mulai ayat 7. Literatur tertua yang ditemukan oleh manusia tentang pendidikan. Ini ayat. Ulangan 6 ayat 7. Saudara, orang Yahudi jumlahnya itu kecil. Kalau total sedunia, ya jumlah orang Yahudi itu nggak sampai 30 juta. Kecil nggak? Provinsi Aceh berapa? 5 juta. Mengapa orang Yahudi menguasai dunia dalam segala hal? Mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, ya pengolah brilian, semua karena ayat ini. Maka itu pendidikan Yahudi masih diakui sampai hari ini. Ini nggak bicara tentang agama Yahudi yang jauh dari kata agama, karena tulisannya harusnya ada kata harus lagi. Ini perintah haruslah kita bagaimana mengajarkan berapa kali berulang-ulang kepada siapa. Jadi ini perintah untuk siapa? Mama. Anak-anak, dengar, Papa ngomong dulu, dengar ya. Ini ayat. Sering nggak Papa Mama, anak-anak kalian dengar? Sudah berapa kali Papa Mama mengajar kamu, kenapa nggak ngerti-ngerti? Sering dengar seperti itu? Nah,
Hari ini Opa ajari kalian, Pak, menurut firman Tuhan harus berulang. Loh serius, maka itu kenapa ada kita pulangan? Karena kita ini lupa. Maka itu diulang. Bayangkan 3 kali Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya, anak manusia harus masuk ke Yerusalem, ditangkap, disiksa, dan mati. 3 kali. Muridnya ingat atau lupa? Banyak yang ngajar Tuhan Yesus maka bisa lupa. Nah kalau kita yang ngajar lupa semua. Maka itu para pengkhotbah jangan sombong. Gelarmu boleh 4 doktor teologi misalnya, jangan sombong. Yesus saja. Bayangkan, ini guru ya. Saya guru juga. Bayangkan kalau sekarang punya murid dan nanti mati bunuh diri. Merasa gagal? Salahku di mana? Yesus ngajar ada satu yang bunuh diri. Bayang. Setuju Bapak Tuhan? Jangan sombong. Apa kita mau sombong? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ternyata nggak cuma mengajar, mendikte. Adik-adik, kenapa kamu di situ? Ayo cepat ya. Dan baca. Ayo cepat. Dan membicarakannya. Stop dulu. Saudara das. Saya ingin apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya, rekan-rekan hamba Tuhan harus lihat cara saya ngajar. Alkitab nggak bisa dibaca selesai. Enggak. Uraikan, perkata, pertanda baca itu punya arti. Titik koma, perhatikan tanda seru, kata penghubung dan tetapi, karena, jangan dientengkan. Itu semua tulisan. Amin. Hargai tulisan itu. Lihat di pengadilan. Yang pernah ke pengadilan, setiap kata itu akan menentukan. Salah ngomong, nggak bisa tarik balik. Oh maaf tadi saya nggak bisa begitu, nggak bisa. Loh tetap itu dikatakan Tuhan Yesus di Matius 12. Dengan perkataan kita akan dibenarkan atau disalahkan. Maka itu hati-hati nih ngomong. Dulu di pengadilan namanya steno. Sekarang pakai rekaman atau nulis. Itu penting. Nah para pengacara pembela, itu sangat teliti itu bicara, nggak boleh sembarangan. Yang pernah ke pengadilan tahu. Jaksa, hakim, harus teliti tentang kata per kata. Hebatnya, dan itulah kita. Ingat, oleh kemurahan Tuhan saya bisa menunjukkan banyak hal yang ada di dunia ini, dan semua dimulai dengan Alkitab. Tadi pagi di MDK Menara Doa Kota saya mengajar soal Keluaran 32. Vonis jatuh dari Yahweh Tuhan. Bangsa Israel musnah, bukan binasa. Putusan pengadilan jatuh. Musa naikkan. Nah, itulah literatur tertua. Mengapa sampai hari ini di semua pengadilan dunia, negara demokrasi, negara agama, negara ateis, negara komunis, terdakwa harus didampingi pembela. Dan literatur tertua ada di Keluaran 32 tentang hukum. Wih, itu hebat sekali. Nah ini, setelah perintah, haruslah orang tua mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya. Ganti kata lain, diskusi, minta pendapat. Saudara, negara pertama yang memperlakukan pendidikan nggak cuma mendikte, mengajar, tapi mendiskusikan itu Israel. Negara kedua yang mengadopsi kebenaran ini itu Finlandia. Maka itu pendidikan Finlandia beda. Lalu ketiga Amerika. Taman kanak-kanak. Mana dengar?
Sebetulnya nggak boleh diterjemahkan, sebab penemunya itu orang Jerman. Kindergarten. Maka itu di semua negara kindergarten. Bisa atau tidak? Itu bahasa Jerman. Kinder itu anak-anak, garten itu garten. Penemunya seorang anak pendeta dari kota Dresden, Jerman. Namanya Strobel, kalau saya nggak salah. Kenapa dia menemukan kindergarten? Sebab dia lihat Taman Eden. Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Sekolah itu di taman anak-anak. Nah di situ penemu taman kanak-kanak ini menemukan, oh belajar itu di alam. Maka itu muncul 20 tahun lalu sekolah alam. Nah di taman itu anak-anak belajar tentang biologi. Ini kuku, ini burung, ini cara bertelur, luar biasa. Lalu matematika. Coba kamu ambilkan satu anak 5 daun kering, ambilkan situ 10. Ayo kita campur, kita hitung, kita bagi. Matematika, biologi, fisika. Itu kindergarten dari Alkitab. Keren sekali. Gak ada buku lain pernah menuliskan bagaimana di Taman Eden itu. Ini pusat kehidupan. Maka itu kalau hujan libur, taman kanak-kanak gak boleh di dalam ruangan, gak boleh di luar alam. Oke? Nah, membicarakan, ajak anak-anak diskusi. Gara-gara ayat ini saya belajar children psychology, ilmu jiwa anak-anak. Saudara, ternyata kalau anak-anak kita ya, ini yang saya ngajar di bawah 10 tahun umur, itu diajak diskusi, mintain pendapat, anak-anak akan luar biasa. Saya punya pengalaman pertama untuk mengerti membicarakan. Tahun 83 saya tinggal di Jerman sampai tahun 84 setahun. Ada seorang hamba Tuhan, ya dia orang Indonesia, istrinya orang Jerman. Saya teman baik dengan dia di kota Köln. Nah dia punya anak lagi umur 6 tahun. Nah hamba Tuhan ini tahu saya suka lukisan. Hari itu saya akan bertamu ke rumahnya. Nah rupanya pagi siang-siang dia sudah beli lukisan untuk menunjukkan kepada saya dan mau dipasang di dinding. Ketika anak kecil ini, nah itu pas saya masuk. Lalu si hamba Tuhan beri kode, saya suruh tunggu. Ya udah saya duduk. Ternyata saya melihat sebuah fakta, membicarakan dengan anak. Ketika papanya sedang paku dinding untuk gantung lukisan, anak ini usul, Pak, jangan di situ. Gimana kamu mau pasang? Namanya anak kecil, dia cuma tunjuk, nggak apa-apa saja, di belakang sofa. Oh, kamu mau minta dipasang di situ? Papanya ngikut. Ayo, tapi nggak pasang kamu. Lukisan ditaruh di belakang sofa. Nah saya sudah duduk. Lihat orang Jermannya manggil onkel. Onkel Daniel gak akan melihat lukisan itu karena kamu minta di belakang sofa. Terus saya lihat wajah anak. Saudara, sejak saya kenal firman, saya itu paling suka melihat wajah anak-anak kecil. Wajah orang dewasa malah suka melihat wajah anak. Serius. Bapak ya, dengerin. Anak kecil itu kalau bohong ketahuan kan? Itu yang saya heran. Kenapa kita nggak bisa punya wajah itu lagi? Serius, saya ingin saja saudara mikir. Enggak, Paman, enggak. Itu ini saya menulis dan kamu ini. Jelas bohong, enggak. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Itu wajah anak. Awal kami menikah, istri saya, salah satu hobi saya itu kok saya kemana saja, mau di bandara, mau di pesawat, mau di kereta, mau di mana saja. Saya itu paling suka melihat wajah anak kecil yang sedang tidur. Coba yang belum pernah tahu hari ini pilih job saya. Aduh, betul nggak? Iya. Terus gitu. Lo betul nggak? Nah, kita nggak bisa begitu tuh sekarang sama Tuhan. Nah, saya ini kalau lihat wajah anak kecil tidur enak sekali. Kalau dari nah, kalau lihat wajah orang dewasa tidur, ini cuma
mengagumi atau tidak. Itu kita. Maka itu anak kecil wajarnya ini menyenangkan. Oke ya. Ini dahsyat sekali. Begitu anak ini, anak pendeta ini, dia sadar bahwa masa lukisan di lantai dekat itu nggak bisa. Saya nangis di rumah. Percaya anak ini akan belajar dari itu sampai dia mati. Nggak ditegur oleh ayahnya, dituruti. Wih, tahun 83. Saudara, berapa banyak orang tua merendahkan anak kecil. Kalimat ini, anak kecil tahu apa? Hancur jiwanya. Kalau orang tua tidak memberi kesempatan anak-anak mengusulkan pendapat, engkau menghancurkan masa depan. Generasi emas gak akan lahir. Justru mendidik dengan cara mengajak diskusi. Children Psychology menemukan 3 contoh. Papa mama lagi ada di rumah, cerita itu semuanya. Terus papa menurut kamu, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 ditanya, menurut kamu hal ini tuh baiknya bagaimana? Nah, anak-anak umur segitu, jangan diajak mikir tentangmu, nggak bisa. Betul nggak? Kacau itu. Ini intermezzo, tapi itu jangan aja. Setuju ya? Nah, diskusi yang ringan-ringan sesuai usianya dan sesuai situasinya dan ada kasus. Apa yang ditemukan oleh Children Psychology? Kalau papa mama selalu mengajak anak-anak diskusi, membicarakan satu topik satu hal. Satu, secara psikis kejiwaan anak ini dihargai. Oh, papa mama minta pendapatku, naik harga diri. Wih, luar biasa. Akibat kedua, kalau anak-anak kita perlakukan membicarakan, anak-anak akan berani diskusi dan debat di luar rumah. Karena sudah terbiasa diajak diskusi di rumah oleh papa mama. Dampak yang ketiga, generasi emas ini, anak-anak langsung, kalau itu aku harus kasih belajar, supaya kalau tiba-tiba papa mama aku tanya sesuatu, aku punya jawaban. Wih, itu luar biasa. Ayat ini pendek, tapi jangan anggap enteng satu kata membicarakan. Lalu Yahweh Tuhan memberi kita 4 tempat untuk mengajar dan berdiskusi. 1, baca. Apabila engkau duduk di rumah, saudara, ini the golden time. Duduk di rumah itu maksimal sampai umur 11 tahun. Setelah anak-anak remaja mau diajak duduk di rumah, berontak. Karena mereka sudah punya dunia di luar. Nah, banyak orang tua terlambat. Dari umur 0 sampai 10 tahun lewat. Nggak pernah diajak diskusi waktu di rumah duduk. Sibuk sendiri main HP semuanya. Hilang golden time-nya ini. Masa emas anak ini hilang. Nah, setelah anak-anak remaja, kok dia jam 11 belum pulang ya? Lalu papa mama, besok kita buat peraturan, duduk di rumah. Terjadi apa? Perang. Lambat. Jadi menurut firman ini, segala tulisan yang dielakkan oleh Tuhan, guru terbaik itu papa mama. Enggak, amin. Aduh. Saya harap setelah dengar pengajaran ini punya anak lagi 1 menjadi proyek penelitian supaya karena sudah salah didik. Lu nggak apa-apa, ya nggak harus anak asuh, cari anak yang dibuat. Saya ngurus anak-anak, kami ngurus anak-anak seperti itu. Ini golden time, waktu emas.
karena nggak bisa terulang lagi. Yes. Di bagian ini saya melarang ayah ibu kerja berdua. Lalu anak dititipkan nenek, om, tante, titipkan keluarga lain, rusak anak. Lebih baik kerja salah satu, mana gaji lebih tinggi, paksakan hidup sesuai gaji satu orang. Percaya nggak manusia itu nggak pernah puas? Manusia nggak pernah berkata cukup, kurang naik. Paksakan gaji satu orang untuk hidup. Karena anak-anak perlu waktu tidur. Tempat kedua di mana? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ini luar biasa. Anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah itu seminggu nggak diajak keluar rumah, protes. Ya jangan protes. Ayo jalan, ayo. Ternyata berjalan bersama anak-anak di usia itu sekolah. Lihat anak-anak umur segitu ampun cerewetnya. Lihat atau tidak? Lihat apa, dengar apa, ini apa itu, kenapa itu, Semua ditanya. Nah, semua ditanya. Saya guru-gurunya double OO. Ngasih double. Ini permen, ini roti, makan, jangan banyak ngomong. Ampun, guru-guru OO ini loh, betul atau tidak? Waktu emasnya hilang. Ini pertama sendiri tidak tahu seperti gagal ini. Tapi gagal-gagal punya anak lagi. Hebat ini. Saya punya banyak pengalaman dengan anak-anak gara-gara firman. Lagi sekali saya ingatkan, dengan cara saya ngajar seperti ini, ada bau agama. Ya. Bau agama aja tidak, apalagi bau teologi tidak ada. Maka itu yang merusak firman itu teologi. Jadi ilmu pengetahuan teologi itu sejajar dengan psikologi, biologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Tuhannya turun. Saya belajar teologi, tapi saya tidak gunakan untuk pelayanan. Itu untuk pengetahuan saya saja, bukan untuk hidup. Beda. Saya hidup pakai firman yang tertulis dengan ilham Roh Kudus. Beda. Masih ingat kemarin yang nggak datang kemarin? Kalau para pengkhotbah selalu teologis, maka yang mendengar dahinya berkerut. Saya nggak bisa gimana ya. Kenapa? Mikir. Karena kan logi. Bayangkan Senin sampai Sabtu saya capek mikir ini. Minggu mau istirahat, mikir lagi. Maka itu nggak sedikit orang gereja berkata gini, aku kalau di rumah kok susah ngantuk, di gereja kok kalah. Ya karena logi tapi capek. Maaf, jangan tersinggung, tapi ini Pak. Tempat ketiga, ayo apabila saya gara-gara ayat ini saya cuma cerita, kami suami istri sudah keliling ke sekian puluh negara di dunia. Dan gara-gara ayat ini, setiap kami sampai negara baru, pasti cari toko buku untuk melihat buku-buku cerita anak-anak. Ternyata di semua bangsa di dunia ada penulis-penulis tentang cerita anak-anak. Nah yang paling terkenal itu dari Swedia, Hans Christian Andersen. Saya nggak ada yang meneruskan. Dari kecil saya suka baca tulisan mereka, masih ingat ya? Hans Christian Andersen. Ini cerita Alkitab yang dihidupkan. Ternyata semua anak dari bangsa apa saja, dari yang paling sederhana miskin sampai yang paling kaya, tidak ada anak sebelum tidur narik-narik mama, papa, oma, kakak, tante, cerita. Betul ya? Nah, gara-gara ayat 1 ini, saya harus bongkar children psychology. Ternyata ada perbedaan antara pandai dengan jenius. Pandai itu kuat menghafal,
tapi tidak kreatif, tidak punya imajinasi. Maka itu banyak anak-anak kita SD matematika hebat, SMP matematika hebat, angka hitungan hafal, perguruan tinggi hancur. Karena di perguruan tinggi bukan menghafal, tapi nalar, dikembangkan. Enggak harus 1 tambah 1, 2, tidak. Itu bisa didebat lagi, diskusi begini. Itu namanya sinergi. 1 tambah 1 tidak harus 2 kalau sinergi. Tergantung 1 yang pertama ada berapa kekuatan, 1 kedua ada berapa lagi. Itu sinergi luar biasa. Anak jenius, kreatif dan imajinatif. Menurut children psychology dan dibuktikan ini ayat. Karena banyak mimpi waktu tidur. Ternyata di ilmu jiwa anak-anak diwajibkan, dan Tuhan mewajibkan, kok saya diberitahu, anak-anak balita itu pasti sehari minimal 20 kali mimpi. Itu minimal, jangan kita mimpi terus gak bangun-bangun. Awas kamu. Betul kan? Mimpi terus malas itu. Maka itu lihat bayi-bayi, saya dapat jawaban dari ayat ini. Perhatikan, bayi-bayi digendong atau lagi tidur bisa. Ternyata mereka sedang mimpi. Nah, untuk semua balita itu mimpi, mereka perlu modal. Nah, modal mimpi mereka itu cerita sebelum tidur. Hebat sekali. Nah, ini celakanya guru-guru Google orang kan jamnya mengajar di tempat tidur, drama Korea main. Cepat tidur, ada setan di jendela. Guru kurang ajar betul gitu. Maka itu besok anak gede jadi adalah Vermono. Karena dari kecil ditakutin setan. Ngerti nggak ilustrasi? Sayang waktu itu. Jangan sampai anak musuh 20 tahun masih tak lu kapan? Ngerti ini? Apa sih itu terlambat? Tahu? Generasi emas bukan di sekolah A, B dan C, tapi di rumah. Siapa gurunya? Tempat keempat. Ayo, gimana belajar? Dan sisi. Nah, jadi waktu anak bangun pagi, jangan dibiarkan sendiri, tungguin dia mau cerita. Tadi malam ini. Betul. Maka itu saudara, anak-anak kecil, ya umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, lihat kalau siang atau sore, cari duduk di pojokan di mana cerita sendiri. Children psychology menemukan mereka menceritakan ulang mimpinya. Betul. Maka itu salah satu teori dari Finlandia, membuat anak-anak buat essay, tulisan pendek. Jangan diperintah tema apa, silakan dia tulis dulu. Saudara tahu, saya pakai cara ini. Maka di situ kita tahu jiwa anak ini apa. Anak yang sakit jiwanya karena papa mamanya jadi berantem, akan terus nulis yang jelek. Baik. Anak-anak di korban perang yang digambar pas darah, pesawat, itu isi hati anak-anak dari 4 tempat sekolah ini. Hebat. Ini berapa ribu tahun yang lalu masih relevan. Maka itu tolong ya rekan-rekan kita, jangan ikut dogma, doktrin, aturan gereja, capek. Bicara hari-hari yang diperlukan. Nah, kalau kita mulai dari yang keempat, saya pakai istilah bahasa Inggris, ternyata mendidik anak itu around the clock, artinya 24 jam. Bangun pagi, naik ke pertama, duduk di rumah, itu kan pagi sampai siang. Jalan, kembali rumah, tidur.
Ini pendidikan. Dan orang Yahudi maju secara semuanya karena mereka taat pada peraturan Tuhan. Harusnya kita ikuti. Jadi setuju mau punya lagi? Ayo, yang sudah gagal. Ayo. Ya serius ini. Kalau kita praktekkan ini luar biasa loh anak-anak. Serius. Yesaya 48. Ini saya tulis hari kemarin. Yesaya 48 ayat 17 semua. Yesaya 48 mulai ayat 17. Lihat firman dia. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar kita tentang apa yang memberi manfaat, faedah. Yang kedua, yang menuntun kita di jalan yang sehat. Selama ini kita yang diajar, dia itu penjunan, dia itu pokok amor yang benar, dia itu gembala, dia itu penyelamat, dia itu penyembuh, dia itu Jehovah Rafa, dia itu Jehovah Nisi. Oh, dia itu begini, betul, tidak salah karena tertulis. Tapi kita lupa kalau Papa kita punya dua hal lagi, mengajar dan menuntun. Kembali ke tulisan pertama. Kalau kita nggak diajar jadi kalau kita nggak dituntun tersesat. Nabrak. Saya percaya semua kita tahu lagu hymn, lagu klasik. Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Oke. Dia tidak pernah berhenti menuntun kita. Tapi masalahnya yang dituntun ini kurang ajar. Betul tidak? Maunya sendiri. Maka itu kita nggak pernah sampai tujuan, mutar-mutar saja. Perhatikan dua hal penting dari Papa kita, mengajar dan menuntun. Kata pertama ayat 18. Wih, ini heran sekali. Apa kata pertama? Kata, bukan kalimat. Sekiranya. Apa arti kata sekiranya? Ini yang saya takut. Berarti Tuhan itu maksa atau tidak? Enggak. Pendeta lebih suka maksa daripada Tuhan. Amin. Iya. Nah, sekiranya. Jadi terserah kita. Wih, murah hati sekali. Maka itu jangan maksa. Ayat ini saya pakai. Mama-mama dilarang keras ngajar anak-anak kecil ini, malah bodoh. Kenapa ini? Mama, tolong jawab. Anak-anak, tolong jawab. Bagaimana kalau mama ngajar kamu pelajaran SD apa? Ayo. Trek. Galang. Gelap. Oh, enggak ngaku. Betul enggak? Bentak-bentak. Bawa rotan. Nah, itu ngajar salah. Anakmu malah goblok, tahu enggak? Karena stres pikirannya. Betul? Ayo, mama enggak boleh ngajar kalau enggak bertobat. Ngajar itu nggak mau maksa. Sekiranya kita bagaimana memperhatikan apanya, itu tadi ajarannya dan tuntunannya. Oh, terima kasih Bapak. Akibat saudara dan saya mengikuti perintahnya, ajarannya, tuntunannya, maka apa kita? Damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah keringat. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Ini segala tulisan. Kalau tulisan-tulisan ini dengan background dogma dan doktrin, buyar. Karena masing-masing doktrin akan menemukan yang beda. Saya tidak pernah mengajarkan firman dengan dogma doktrin gereja ABC. Murni firman, nggak usah saya tambah apa-apa. Lihat cara saya ngajar, gampang nggak dimengerti? Nggak usah pakai yang lain, cukup firman ini saja. Apa yang terjadi kalau papa mama di rumah penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan? Rumah seperti apa? Kan kemarin surga itu ada di mana? Di rumah. Papa mama yang selalu mengajarkan damai sejahtera dan kebahagiaan, anak-anak kita generasi emas.
super genius. Karena belajar terus dari papa mama. Wih, ini luar biasa. Maka itu lihat kalimat pertama ayat 19. Siapa yang disebut oleh Yahweh Tuhan? Kalimat pertama. Maka Keturunanku, dia bilang. Mengapa tidak disebut yang lain-lain? Keturunan. Siapa itu keturunan kita? Anak cucu kita. Dampak yang luar biasa kalau papa mama selalu taat pada peraturan surga. Hidup di rumah selalu mengampuni. Bertengkar boleh, tapi jangan lama-lama. Efesus 4 ayat 26 mengatakan kamu boleh marah, be angry, tapi harus selesai sebelum matahari terbenam. Kenapa harus matahari terbenam? Karena itu jam kita pulang ke rumah. Berat nggak sepanjang hari waktu nggak ada karena pakai WA, silakan. Pakai WhatsApp. Begitu pulang sore, sorry ya mas, sorry ya, malah aku juga salah. Nah sepanjang sore sampai malam anak-anak melihat papa mama bahagia sekali. Dan kata bahasa yang dipakai oleh Efesus 4 ayat 26 itu tensesnya present continuous tense. Tahu artinya sebuah apa? Kalimat yang terus berlaku setiap saat. Tidurlah dalam hadirat Tuhan. Suami istri tanpa HP kemarin pasti ingat. Begitu bangun pagi, lanjut. Kemarin kenapa kamu? Kan dapat gitu. Lu serius? Lanjutkan pertengkaran sampai sebelum matahari terbenam. Aduh, sorry, hari ini gagal lagi, gak apa-apa, aku juga gagal. Pulang ke rumah, ada yang tanya, kapan tuh bosan bertengkar kamu? Terus ada bertengkar terus. Ini generasi emas lahir dari rumah. yes. Maka keturunanmu baca Seperti pasir. akan seperti pasir. Makanya punya anak satu. Belum pasir kamu itu batu. Pasir itu berapa? Wow, nggak terhitung. Keren ya Bapak kita. Karena ingat, dunia akan menang yang hijau karena akan mereka banyak. Kita yang paling nggak mau punya anak banyak. Bertobat. Dan cucumu seperti kresek. Kresek itu pecahan pasir. Wih, kecilnya kayak apa? Harus banyak. Nah, yang keren ini, makasih baca. Nama anak cucu kita tidak akan menyenangkan atau tidak akan amin. berkah anak. Yes, amin. Karena papa mama yang takut anak. Ini generasi emas. Amin. Maka itu yang melahirkan generasi perak punya anak lagi supaya jadi emas. Karena saudara tahu teori mendidik anak. Setuju? Amin. Oke, enggak cucu aja. Ya, siapkan cucu lewat anak-anak kita. Serius loh, kita sambil tertawa, tapi ini loh. Maka itu satu-satunya Tuhan di dunia yang disebut Tuhan generasi. Itu cuma papa kita di surga. Akulah Yahweh-nya Abraham, akulah Yahweh-nya Ishak dan Yahweh-nya Israel. Hukum itu berlaku untuk kita. Maaf saya ambil contoh Pak Daniel, karena cuma Pak Daniel jawab dan cuma dia. Padahal sudah punya anak, Ya, anak pertama siapa namanya? Daniela. Dengar ya, Pak Daniel ini takut akan Tuhan. Suami istri hidup benar. Lalu mereka mendidik Daniel untuk takut akan Tuhan juga. Suatu hari Daniela menikah. Bilang aja punya anak namanya Yosua. Dan Yosua pun dididik oleh papa mamanya, Daniela dan suaminya, untuk takut akan Tuhan. Ketika masyarakat Banda Aceh melihat keluarga Pak Daniel takut Tuhan, keluarga Daniela takut Tuhan, keluarga Yosua takut Tuhan, maka masyarakat boleh lihat itu Tuhannya Daniel, Tuhannya Daniela dan Tuhannya Yosua. Bapak punya anak 3 ya. Anak pertama siapa? 2. Siapa nama anak pertama? Orlando. Bapak panggil nama pendek siapa? Super lupa tadi nama kecil. Pak siapa?
Iya, Samaria. Oke. Pak Samara mendidik Orlando itu takut. Soalnya Orlando menikah. Dia ngajak punya anak namanya Lukas. Orlando dengan istrinya mendidik anak ini cucunya Pak anak. Bang Ngecel Pak gampang. Maka masyarakat pada Aceh lihat tuannya Semar, tuannya Orlando, dan tuannya Lukas. Hanya Yahweh Tuhan kita yang disebutkan. Maka itu generasi emas akan berlanjut. Suatu hari saudara, ini tahun 97. Saya nggak akan lupa, saya lagi santai di rumah. Siang jam 2-an. Tiba-tiba Rukus bilang, kamu ke asrama. Saya bilang, Papa ini jam 2, jamnya anak-anak tidur. Saya itu biasanya kalau kami punya asrama di Papua, saya suka main dengan anak-anak di asrama. Tapi Roh Kudus paksa. Ya udah, akhirnya saya balik. Saya ke asrama, betul tidur. Jadi saya cuma letakkan tangan saya di kepala mereka. Saya berkata, saya pulang ke rumah. Nah, saya suka punya kebiasaan kalau begitu saya siapkan Alkitab. Tuhan mau bicara apa kepada saya? Saya duduk di lantai. Ya, saya jalan di dinding. Kaki saya selonjorkan, Alkitab sebelah kanan saya. Saya nunggu. Tuhan mau bicara apa? Lama saya nunggu. Tiba-tiba saya suruh baca Rut pasal 4 ayat 18. Coba Rut pasal 4. Ini generasi emas yang luar biasa. Ya, judulnya coba satu terjemahan aja, karena judulnya menarik sekali. Nah, satu terjemahan TB ya, TB dikit. Ya, oke. Di handphone saudara ada terjemahan apa? Tulisan apa? Judulnya apa? Perikop judulnya. Nah, silsilahnya. Coba, sudah bisa satu terjemahan aja? Oke, nggak apa-apa. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Terus, nah ini kita harus satu terjemahan. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Terus, Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Samon. Terus, Samon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Yang kedua, Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Obed. Saya baca lalu saya tertawa. Maaf ya, ini cara saya dengan Papa di sekolah. Papa, pendeta mana bisa khotbah yang isinya cuma nama orang memperanakan? Tuh, betul nggak? Cari dokter teologi mana? Ini ayat lucu sekali. Loh, boleh nggak saya ngomong begitu? Loh, aneh, mau khotbah apa? Nggak ada isi lain, cuma nama orang memperanakan. Saya masih tertawa. Itu enaknya dengan Papa di surga tidak pada tersinggung. Cobain. Setelah saya tertawa selesai, ada jawaban. Daniel, kamu itu. Wih, saya nangis itu. Sampai di rumah bingung, kenapa bingung nangis dulu? Hanya untuk menemukan seorang bernama Daud, supaya lahir juru selamat. Ayo kita hitung. Papa mempersiapkan berapa generasi dari awal. Ayo hitung. Bisa nggak dari satu terjemahan? Coba. 18. Satu, Peres. Dua, Hezron. Tiga, Ram. 4, Aminadab. 5, Nason. 6, betul nggak? Saya bingung. 5, Nason. 6. Nah, 7 Samon, 8 Boaz, 9 Obed, 10 saudara. Ulang. Oke, ulang. 1, siapa pertama? Peres. 2, Hezron. 3, Ram. 4, Aminadab. 5, Nason. 6, Samon. 7, Boaz. 8, Obed. 9,
ke-10 baru dapat. Bagaimana saya nggak menangis? Saya pukul-pukul hanya untuk mencari seorang yang bernama penguasa alam semesta menyiapkan 9 generasi. Bayangkan, itu pun masih gagal. Maka itu pendeta-pendeta, gembala-gembala jangan anggap remeh konseling pernikahan yang dipersiapkan. Kalau sosiologi kita pakai, satu generasi itu antara 45 tahun sampai 50 tahun. Jadi papa perlu berapa ratus tahun sampai Daud lagi? 450. Maka itu anak-anak muda, saya punya kalimat jelek, jangan itu. Awas kamu anak-anak muda, papa mama didik anak-anak kita jadi generasi emas. Awas kamu asal kawin, asal beranak saja. Lu tahu enggak? Lahir generasi perusak, bukan generasi emas. Dan itu terjadi. Betul? Kawin sembarangan, cerai lagi, hancur itu anak-anak. Ini loh firman Tuhan. Mau ngomong apa kita? Maka itu lagi sekali, jauhkan Alkitab dari doktrin dan dogma. Sampaikan apa adanya. Sudah? Dorothy Norton bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia. Wikipedia aja. Apa? Wikipedia. Gak tahu apa saja pokoknya. Dan tolong yang belum pernah tahu catatnya Dorothy Norton, cari yang Children Learn What They Live. Itu orangnya. Terus. Nah itu Dorothy Norton jika anak. Ini bukunya ada tadi bahasa Indonesia. Terus, ini yang kedua. Ya, yang kedua. Coba perbesar. Mudah-mudahan terjemahnya betul. Bisa? Tolong bantu. Ya, Dorothy Norton lahir tahun 24. Mana? Enggak, yang tadi itu bisa. Atau naik ke atas kan? Terus. Biografinya ya? Bukan. Tulisannya ini. Itu nggak naik lagi. Coba anak belajar itu. Iya itu anak-anak belajar. Naik lagi. Ini. Bila seorang anak, yang kedua itu ada. Bila seorang anak hidup, ya bisa nggak diperbesar? Oke. Harus ada susunan per kalimat. Nggak bisa. Ini agak sulit bacanya kalau begitu. Ini. Oke. Saudara perhatikan, jangan main-main dengan tulisan. Klik kanan view itu. Yaitu. Bentar ya, sabar ya. Sen nanti tolong zoom Instagram Facebook. Ini dia. Oke. Dari awal, saudara saya baca sen arahkan. Ya. Sini atau sana ya sebentar. Anak-anak belajar dari kehidupan orang tuanya. Ini kalimatnya. 1. Jika anak hidup dengan celaan, ya, ejekan, bullying, anak belajar memaki. Jika anak hidup dengan permusuhan, apa mama atau enggak, ia belajar membenci. Jika anak hidup dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak hidup dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak hidup dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak hidup dengan dorongan, memberi support, anak belajar percaya diri. Jika anak hidup dengan diperlakukan adil, ia belajar kembali. Jika anak hidup dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak hidup dengan diperlakukan adil, ia belajar keadilan. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak hidup dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak hidup dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ada yang kurang terjemahan bahasa Inggris. Ayo kita belajar bahasa Inggris. Karena kalimat terakhir dahsyat Dorothy Norton ini menulis bahasa Inggris.
Children learn what they live on, ya. Terus ini dia. Ini dia. Yang tengah aja boleh. Oke. Yang backgroundnya putih supaya gampang terbaca atau hitam. Nah itu yang sana. Mau yang putih atau hitam? Nah tahu, yang gampang terbaca yang mana? Dorothy Lonolto ini hebat sekali. Oke. Dalam yang putih nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, saya bacakan. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with hostility, they learn to fight. If children live with ridicule, they learn to be shy. If children live with shame, they learn to feel guilty. Tapi yang positif. If children live with encouragement, they learn confidence. If children live with tolerance, they learn to be patient. If children live with praise, they learn to appreciate. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with honesty, they learn truthfulness. If children live with security, they learn to have faith in themselves and others. Ini loh, kalimat ini saya paling suka. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place to which to live. Dunia menjadi tempat yang sangat mengerikan karena orang tua dan keluarga yang salah. Dan biasanya itu keluarga-keluarga beragama yang mendidik anak-anaknya jadi jahat untuk membenci orang lain. Betul atau salah kalian? Hari ini kita harus ambil keputusan. Jujur ya papa mama, baik masih lengkap maupun sudah single, papa mama, ayo periksa rumah tangga kita seperti apa. Maka itu saya ngomong tuh, saya dengar ini nggak sih punya anak lagi? Saya tanya kok, ini oke, cucu kita siap. Saya beri kesempatan 2 orang untuk bertanya. Saya mendengar. Suruh kita berdoa ya. Atau saya tinggalkan nomor telepon saya saat ini. Tolong tulis nomor telepon 0812. Ya silakan catat. Saya silakan saudara diskusi. Oh sebentar, nomor telepon dulu. Yang 0812 233434. Oke ibu, silakan tanya. Ya. Ada mikrofon lagi? Ini tolong saya. Coba. Ada? Enggak, sudah. Iya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya mau bertanya. Ini kan saya dan suami baru mendengar ini tentang pendidikan anak yang secara akademik. Nah, dengan usia anak kami yang sudah remaja, ya kan, jadi fase golden time itu kan sudah terlewati dan mungkin ada banyak miss yang kami lakukan sebagai orang tua. Ya kan, kalau yang satu lagi mungkin masih ada karena sampai usia 11 tahun kan tadi Bapak bilang masih bisa kami perbaiki. Nah, kalau untuk yang usia remaja, Pak, apa yang harus kami lakukan? Kehilangan golden time di dalam kehidupannya. Terima kasih. Siapa nama anaknya? Paulina, Pak. Paulina. Siap. Ingat nggak apa-apa? Ibu duduk sama Paulina. Ingat nggak hal-hal yang maaf jelek yang papa mama pernah lakukan ke kamu? Saat dengar ini, pulang nanti ampuni papa mama. Dan papa mama harus minta maaf. Wah ini harus panjang lagi dikit, nggak apa-apa ya. Alkitab itu Lukas 2 kita bongkar. Mulai ayat 44. Wih keren. Lukas 2:44. Sekarang waktu kami mau datang, ini panitia mau mundur, jadi puji Tuhan. Lukas 2 dan 22 ayat 44. Lukas 2. Saudara, satu-satunya tulisan, satu-satunya dalam kehidupan Tuhan Yesus sejak dia lahir sampai umur 30 melayani, itu cuma Lukas 2. Maka itu banyak pengarang yang sok
kayak Roy Suryo mau tampil terkenal, nulis Yesus pernah ke Tibet, Yesus pernah ke India, ya toh? Nggak ada. Hanya satu peristiwa ini saja yang tercatat. Oh, 41 berarti. Judulnya perikopnya itu Yesus umur 12 tahun itu perikop ayat berapa? Dari kitab saudara? Baca dulu. Judulnya apa? Baca? Bisa nggak ada satu terjemahan aja TB karena panjang. Yesus berumur, ya terima kasih, 12 tahun. Baca kalian ayat pertama, baca 1, 2, 3. Yang keras. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ya. Cara perhatikan kata tiap-tiap tahun. Apa kata lain? Rutinitas. Maaf. Tidak ada agama yang mau diperbarui. Sebab agama itu sebuah ritual yang diciptakan berapa ratus, berapa ribu tahun yang lalu dan tidak boleh diganti. Betul atau tidak? Itu ada. Anak-anak remaja enek dan muak dengan rutinitas. Kau nggak jawab tuh? Nah, kebiasaan orang tua Yesus karena orang beragama tiap tahun belum mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, tolong catat. Angka 12 tahun ini berlaku sampai hari ini. Dalam bahasa psikologi, bahasa asing, masa puber. Ya toh? Anak lagi suara mulai berubah, anak perempuan mulai menstruasi. Remaja umur 12 tahun sejak zaman Yesus sampai zaman kita itu selalu bermasalah. Selalu. Yesus pun punya masalah dengan orang tuanya. Kita lihat. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka. Nah, muncul kata bahasa Arab yang lazim, rutin, dari tahun ke tahun. Nah, rupanya Tuhan Yesus waktu umur 11 tahun sudah mulai ancang-ancang. Tahun depan aku gak mau ikut pulang karena di rumahku capek. Tahu capeknya? Ini bahasa anak-anak. Yesus itu pintar main pingpong, tapi gak ketemu lawan. Betul nggak? Cetok buat tembok. Karena papa mamanya nggak pernah ngerti kapasitas anak ini. Berbahagialah orang tua yang bisa mengenali kapasitas anak-anak. Wih, Tuhan itu luar biasa. Tadi pagi dalam perjalanan bersama anak-anak saya, kalau ada keluarga punya 4 anak atau 3 anak, mendidik anak pertama, kedua, ketiga harus sama caranya. Nah, itu dia. Generasi masa akan lahir kalau bapak mama tahu kapasitas anak. Nanti kita lihat. Jadi capek dia. Ayat 43. Sampai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, nah saya menemukan kata yang sama, tertinggallah Yesus. Bukan tinggal. Sengaja dia gak mau ikut pulang. Karena di rumah gak ada orang yang bisa konfrontasi dia, ngajak debat, itu gak ada. Karena papa mamanya gak kenal anak ini apa dan siapa. Tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Saya pakai bahasa orang tua. Senakal-nakalnya anak, sesalah-salahnya anak. Kalau sampai hilang yang salah itu siapa? Wih, orang jujur diberkati. Makanya suka nyalakan anak bertobat. Mereka itu nggak pernah salah, kita yang salah. Sampai tertinggal. Ada 2 penyebab dia tertinggal. Lihat ayat 44. Karena siapa mereka? Orang tua menyangka stop. Ini kesalahan fatal orang tua. Kalau ya mama sebagai generasi emas kalian, jangan pernah ada asumsi untuk anak. Tahu asumsi? Saya tanya kepada saudara, sebuah asumsi itu kebenarannya mutlak atau kecil? Bahkan asumsi itu sering tidak terjadi. Salah satu penyebab pertengkaran suami istri karena asumsi.
Biasanya dia pulang jam 7 kok jam 9. Jangan-jangan ada cewek lain. Biasanya siapa ngomong begitu? Ini jatuh. Coba jawab, biasanya siapa ngomong begitu? Anak nggak pulang. Duh, tadi ditelepon oleh guru lesnya. Jam 5 sudah selesai. Sampai jam 7 kok nggak pulang? Asumsi. Jangan-jangan diculik. Kenapa nggak mikir, oh ketemu temannya dan orang tuanya ngajak makan? Kan baik asumsi begitu. 100% asumsi kita itu pasti negatif dan menguntungkan setan. Betul? Stop asumsi. Dalam persahabatan juga begitu. Jangan ada asumsi. Tunggu aja fakta yang berbicara. Jangan kira-kira, jangan-jangan ya kalau tidak capek kamu hidup kayak begitu. Betul? Itu namanya ditakuti bayangannya sendiri. Hanya ada satu cara saudara meninggalkan bayangan. Ada matahari, bayangan hilang. Oh, enggak aman. Siapa matahari menurut Mazmur 83? Tuhan kita. Matahari kebenaran. Maka itu orang penakut. Dia membelakangi matahari. Yang dia cuma bayangannya sendiri. Berkawal. Terima kasih Yohan. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Kesalahan kedua. Berarti kalau sampai orang tua berjalan bersama anak, terus anak hilang gak tahu, orang tua sibuk sendiri dengan teman-teman ngomongin rambut, ngomongin sepatu, ngomongin betul gak cerita sendiri. Loh ya kok tidak sekali. Itu buat anak tergila. Sibuk sendiri. Menyangka. Kesalahan ketiga. 3 hari baru cari. Terus berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh ya. Lalu mencari dia di antara kesalahan ketiga. Melepaskan tanggung jawab. Mungkin di rumah omnya, mungkin di rumah tante. Bertobat orang. Mereka menyerahkan anak-anak dengan teman-teman seperjalanan ke rumah keluarga. Salah. Karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari. Sesudah 3 hari keterlaluan, mereka menemukan Yesus di bait Tuhan sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Harusnya salah, ahli Taurat, imam-imam orang Farisi. Ayo kita bongkar umur. Yesus jelas 12 tahun. Ini yang papa mama nggak tahu kapasitas anak. Paling muda umur berapa? Ahli Taurat imam. Paling 50. Pasti banyak di atas 70 kan. Berapa kali umur Yesus? Ngerti pertanyaan ini? Umur 60 saja berarti 5 kali umur anak kedapasan. Oh, 5 kali umur anak kecil. Tapi Yesus duduk di tengah-tengah alam rumah sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ini yang nggak dikenali papa mama. Maka itu yang membuat anak-anak hancur masa depan. Karena kita nggak tahu kapasitas, fasilitas mental, isi otak anak itu. Temukan. Apalagi kalau orang tua cuma mau melihat nilai. Papa mama tak mau kalau nilai 6 harus 9. Stres anak. Di Kanada kira-kira 5 tahun yang lalu terjadi pembunuhan atas suami istri punya anak 1 saja perempuan. Mereka orang Korea migrasi ke Kanada. Kenapa anak ini membunuh? Anak ini stres, dipaksa untuk panen, dipaksa untuk dapat nilai bagus. Setelah lulus S1 meledak, dia racun. Dan waktu pengadilan saya lihat di video wajahnya datar, nggak ada penyesalan karena dia capek dipaksa pintar. Ngeri. Kenapa di Jepang banyak anak-anak bunuh diri? Karena selalu angka. Maka itu papa mama jangan menilai anak kita dengan angka. Nilailah karakter dan etikanya. Kalau mereka berkarakter bagus, etikanya ada sampah diambil, beri pujian.
suka menolong temannya, beri pujian. Nilai itu jauh lebih. Ketemu orang mau lewat permisi, dikit-dikit bilang terima kasih. Kita orang Indonesia sangat mahal dengan kata terima kasih, permisi, maaf. Itu penting. Ajar anak-anak, mulai dari kita. Saya membiasakan anak-anak saya melihat hidup saya, ada sampah saya akan ambil, walaupun bukan sampah saya. Terus begitu, ajari semua. Nah ini papa mamanya Yesus nggak tahu. Nah, terus ayat 47. Bagaimana? Ayo, dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Papa mama nggak pernah melihat ini di rumah. Lo ya atau tidak? Karena papa mama nggak pernah memberi kesempatan. Ingat tadi Dorothy nonton, kalau anak-anak diberi pujian, diberi apresiasi, anak itu akan semangat hidupnya, harga dirinya meningkat. Terus dan ketika siapa? Orang tuanya melihat dia tercenganglah, bagus sampai tercengang. Apa? Nggak pilih hati. Kok kamu lebih pintar dari kami ya? Tercengang. Tapi gobloknya Maria, ampun. Lalu kata ibu, nah stop. Saya ingin baca pakai intonasi. Ini penting. Intonasinya Maria bagaimana cepat? Siapa mau pakai intonasi apa? Ayo, suku apa? Batak, Ambon, Jawa, terserah. Ayo intonasi 1, 2, 3. Ayo baca terus. Mengapa kamu demikian terhadap kami? Lo kenapa sih? Wajar nggak? Enggak, ini ada yang salah. Papamu dan aku dengan cemas mencari. Di sini kita lihat untung Yusuf dan tersinggung. Kalau Yusuf nggak rendah hati seperti Matius 1, bapakmu yang mana lagi? Ini siapa? Loh, boleh nggak? Yang saya tanya cepetan lah. Boleh. Ini luar biasa, Yusuf nggak tersinggung. Jawabnya, maaf ya, banyak gereja tidak memahami ilustrasi kebenaran anak 12 tahun itu pasti memberontak. Ini kurang ajar. Boleh nggak saya pakai nanti? Coba jawaban Yesus mana? Mengapa kamu mencari aku? Loh cepat apa? Loh ini kurang ajar. Tapi tertulis di Alkitab menunjukkan capeknya hati anak ini. 12 tahun nggak pernah dikasih kesempatan untuk menunjukkan dirinya itu siapa. Karena papa mama punya kotak sendiri. Paulina, hari ini kamu dengar, anak-anak harus diberi kesempatan. Amin. Mengapa kamu cari aku? Terus ini bukti Yesus di rumah nggak pernah dikenali oleh orang tuanya. Tidakkah kamu tahu bahwa kau sedang berada di dalam rumah Bapakku? Ini keren. Maria bagus, dia bertobat, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Itu tadi karena papa mama nggak mau pelajari hidup anak ini kapasitasnya apa, kelebihannya apa. Setuju? Masanya waktu. Saya sudah podcast sampai jam 44 menit. Enggak apa-apa, mungkin dia bilang iya, ya juga enak sih. Maaf. Makanya juga kalau belajar firman di sekolah, pikir anak-anak nggak capek. Enak mengalirnya. Minta Roh Kudus yang memberikan. Karena Paulus menulis huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Harus begitu. Jelas? Oke, nasi kotak masih ada? Besok kita lagi yang terakhir. Oke, baiklah. Siap melayani generasi Mas? Punya lagi siap? Oke, terima kasih kita semuanya.